Apa solusi yang ditawarkan Isuzu ke pelaku industri logistik untuk dapat menekan biaya operasional? Kami akan mengulasnya bersama dengan Andi Dwi Zatmoko, Sales Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Selamat siang Pak Andi, apa kabar? Selamat siang, Anneke. Salam sehat selalu. Iya, salam sehat selalu. Iya Pak Andi, biaya operasional apa nih yang paling tinggi untuk kendaraan komersial logistik? Ya, jadi tadi sudah disebutkan ya, jadi memang logistik ini sebenarnya berkaitan banyak hal, mulai dari infrastruktur dan lain sebagainya. Kita pernah studi, memang di dalam transportasi dan logistik itu biaya bahan bakar itu mencapai sekitar 30-35% dari seluruh operasional dalam logistik. Di dalam logistik begitu ya. Yes. Lalu bagaimana kendaraan komersial yang ditawarkan Isuzu bisa bersaing dengan harga yang seperti itu? Nah, menarik. Justru di situ kita mau sampaikan bahwa jadi Isuzu ini mungkin dulu sering dengar Panther gitu ya. Jadi DNA-nya Isuzu itu seperti itu. Jadi dari awal itu memang produknya itu efisien dan tangguh serta handal. Jadi Isuzu apa yang ditawarkan sebenarnya related tuh, demi membantu para pengusaha. Isuzu menawarkan produk yang fit di mana efisien, irit bahan bakar, tangguh dan handal. Baik, di situ makanya lalu Isuzu akan fokus begitu ya? Yes, Oke. khususnya untuk di kendaraan komersial, di mana kami mempunyai ada Isuzu Traga, ada Isuzu Elef, ada Isuzu Giga, gitu Anneke. Baik, lalu dari antara produk-produk itu yang mana yang paling fokus saat ini? Ya, rasanya seluruhnya gitu ya, mulai dari Traga, Elef, dan Giga itu kita fokus untuk membantu para pengusaha, khususnya dalam melayani kegiatan sehari-hari dalam dunia logistik. Baik ya, fokus untuk membantu Yes. pengusaha. Ini kalau kita mengingat pemerintah juga telah memundurkan implementasi standar emisi gas buang Euro 4 katanya Yes. bagi kendaraan mesin diesel di Indonesia. Dari yang awalnya di bulan April 2021 lalu menjadi di tahun 2022 gitu ya, 1 April, tahun ya. begitu. Lalu seperti apa kesiapan Isuzu? Yes, jadi mungkin di sini kita bisa sampaikan bahwa satu, Isuzu mendukung apa yang sudah menjadi program pemerintah dalam hari ini Euro 4. Rasanya untuk kedepannya di mana dengan kebijakan Euro 4 emisi gas buang juga semakin baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Isuzu seperti apa nih? Mungkin kita perlu sampaikan bahwa dalam hal ini Isuzu sangat siap. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Satu, 2011 itu sebenarnya Isuzu sudah meluncing dan saat ini sudah digunakan. Itu Isuzu Giga tadi, jadi truk-truk besar gitu ada ke. Sejak 2011, jadi udah 10 tahun ada di Indonesia. Yang kedua, Elef itu kita 2018. Nah kemarin yang terbaru, saya nyebut ya, kalau Traga itu kayak pickup medium. Jadi tahun 2019 akhir itu kita diresmikan Pak Jokowi pertama kali ekspor ke Filipina, di mana pada saat itu Traga ini juga disematkan satu engine yang sesuai dengan Euro 4. Nah, jadi artinya di mana kesiapannya? Isuzu sangat siap. Baik, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, mungkin ada publik juga yang tidak tahu Yes. kalau engine-nya sendiri Pak Iya. untuk Euro 4 itu memang berbeda begitu ya? Iya, nah jadi pertanyaan selanjutnya apa sih yang beda Pak Euro 2 dengan Euro 4? Kalau ngomong kendaraan kan ada engine, ada transmisi, ada chassis. Mostly itu demi mendapatkan emisi gas buang yang sesuai dengan standar Euro 4 itu yang berbeda di engine-nya. Jadi kalau yang sebelumnya konvensional, kalau sekarang itu sedemikian rupa diatur dengan komputer gitu Pak. Jadi injeksi bahan bakar, kemudian udara dan seterusnya itu diatur oleh komputer. Itu biasa kita sebut dengan teknologi common rail. Jadi nanti April 2022 produsen seperti kami gitu ya, manufacturer itu harus memproduksi kendaraan-kendaraan yang sudah sesuai dengan regulasi Euro 4 ini tadi. Which is perbedaan signifikannya secara engine-nya nanti akan menggunakan teknologi common rail. Baik, artinya teknologinya ini sudah selangkah lebih maju begitu ya Yes. Pak ya. Tapi kalau cost-nya sendiri ini artinya perlu ditambah lagi atau seperti apa untuk bisa mencapai teknologi tersebut? Ya, jadi menariknya di sana justru yang ditawarkan Isuzu tadi meskipun nanti sudah bergerak ke Euro 4, jadi DNA-nya ini masih di bawah ini Mbak. Jadi DNA-nya ini di bawah sehingga kita berharap nanti kepada para pengusaha
rasanya tetap DNA apa namanya efisiensi bahan bakar, kemudian satu lagi yang penting juga adalah edukasi. Jadi dari kami itu salah satu nanti program yang utama adalah mengedukasi pelanggan kami, konsumen kami. Karena kan tadi ya teknologinya berbeda, rasanya mereka juga harus tahu cara penggunaannya supaya lebih efisien lagi. Baik, edukasinya seperti apa Pak? Apakah memang pengusaha-pengusaha ini harus mengganti seluruhnya total unitnya begitu atau hanya ada partikel saja yang harus diganti teknologinya? Nah, jadi pada April 2022 itu, Anneke, yang wajib adalah produsen. Artinya sebenarnya secara konsumen, kalau yang saat ini masih menggunakan, mereka masih diperkenankan. Kecuali nanti mereka mau melakukan pembelian atau renewal untuk unit yang baru. Nah, rasanya di sana. Baik, artinya ini memang harus dibicarakan begitu ya terhadap para konsumer terlebih dahulu. Yes, edukasi, kemudian apa namanya, di kami ada istilahnya namanya eco drive gitu, Anneke. Jadi di kami punya satu mekanisme eco drive itu, jadi kita mendidik mulai dari driver, mekanik gitu ya, konsumen, gimana caranya mengoperasikan kendaraan gitu sedemikian rupa supaya bisa ekonomis. Karena apa namanya teknologinya tadi berbeda, kemudian apa namanya engine dan cara pengoperasinya juga berbeda. Tapi rasanya overall saat ini Isuzu sudah siap dan sudah 10 tahun bahkan tadi kita sampaikan sejak 2011 sampai 2021 sudah berjalan di Indonesia gitu. Baik, artinya bentuk edukasi yang diberikan ini seperti kursus begitu ya Pak atau seperti training, ikut drive betul, semacam itu. training untuk dari mulai pengusaha sampai juga pembawa mobilnya begitu ya? Betul, sampai drivernya. Oh, ini waktu yang dibutuhkan juga cukup lama Pak untuk itu atau? Enggak, rasanya tidak perlu lama. Bahkan sekarang fleksibel ya, dari kami itu ada istilahnya kalau dari kami itu ada field advisor, ada bengkel Isuzu berjalan yang sebenarnya pekerjaannya itu justru mendatangi customer-customer kami. Gitu, mendatangi customer yes, ya? Kenapa? Karena kita tahu pengusaha ini dalam bidang transporter dan logistik ini rasanya beli kendaraan itu untuk alat produksi. Jadi tidak sama dengan passenger, di mana kalau alat produksi sedemikian rupa kita berusaha untuk supaya kendaraan yang mereka pakai ini uptime atau semakin produktif, uptime-nya tinggi. Baik. Nah, berarti kalau ini dipakai kemana-mana, bayangkan kalau truk bisa jadi 24 jam. Jadi kapan selanya, kapan kosongnya, orang kita yang mendatangi. Tapi untuk edukasi ini ada biaya tambahan dari pengusaha Pak atau seperti apa? Ya, rasanya selama ini kita sudah melakukan banyak hal gitu ya, bahkan mekanismenya itu kita mengundang, ada yang online, ada yang kita datang. Kalau dulu kita punya sebenarnya di Pondok Ingu itu Isuzu Training Center. Jadi rasanya kita berikan itu kepada masyarakat secara apa namanya ya, memang sudah jadi satu program dari kami kepada pelanggan kami. Baik, artinya Isuzu ini mempunyai banyak servis begitu ya, selain bisa mendapatkan produknya, bisa mendapatkan edukasi juga begitu. Yes. Baik, tapi kalau sekarang sudah bisa lewat online juga ya Pak, artinya ini sudah bisa lebih fleksibel? Sudah banyak Mbak, gitu. Jadi memang tapi tantangannya ya kalau kita apa namanya melakukan training dengan online kepada driver dan mekanik ini rasanya secara durasi, secara ini kita juga harus sesuaikan. Gitu. Tapi prinsipnya saat ini sudah kita lakukan. Sudah dilakukan ya. Lalu kalau melihat dari yang sudah dilakukan selama ini, seperti apa sih kesiapan para pengusaha kita untuk nanti berganti ke Euro 4? Ya, menariknya di sana. Jadi rasanya kita melihat memang ini challenge-nya dari para pengusaha, tapi sebenarnya siap tidak siap dari kami, dari pengusaha dan dari pelaku industri rasanya sudah harus siap dan harus mendukung program dari pemerintah ini. Baik, kalau tantangan terbesarnya di mana Pak? Untuk Euro 4 ya? Ya. Rasanya secara teknologi dari kami, jadi gini Anneke, bahwa bicara Euro 4 ini sebenarnya Indonesia itu mungkin satu dari sedikit negara yang menerapkan regulasi di bawah Euro 4. Kita kan masih Euro 2 nih, Euro 2. Seperti Laos gitu ya, tapi sedikit itu. Rasanya Singapura dan lain sebagainya sudah Euro 6 dan seterusnya. Jadi artinya memang seperti apa nih Pak challenge-nya? Ya rasanya kesiapan dari kami produsen, kemudian apa namanya pemerintah regulasi, kemudian pengusaha gitu ya, termasuk penyediaan bahan bakar.
rasanya semua sudah mengarah ke apa namanya sudah mengarah ke arah yang benar lah gitu ya saat ini. Baik, lalu untuk bahan bakarnya apakah membutuhkan bahan bakar khusus juga untuk Euro 4 ini? Ya, jadi menariknya memang bahan bakarnya ada spesifikasi khusus gitu Anega gitu. Memang sekarang lagi digodok gitu ya oleh pemerintah gitu untuk kesediaan bahan bakar ini khususnya karena Indonesia tadi kan disampaikan 17.500 pulau gitu ya. Jadi memang ada bahan bakarnya khusus yang sesuai dengan Euro 4 ini. Baik, Gitu. kalau Isuzu sendiri menilai pengusaha nih ada sedikit kekhawatiran nggak sih karena harus berganti ke Euro 4? Ya, jadi kalau bicara pengusaha kan harapannya nih ya gitu ya Anega. Kalau bisa tidak ada perubahan gitu ya. Jadi sama terus sehingga mekaniknya juga apa namanya sama mengerjakan drivernya dan lain sebagainya. Tapi yang kita sampaikan tadi faktanya dari kami 2011 gitu sebenarnya sudah menerapkan. Jadi saat ini sudah jalan. Jadi ditanya ada masalah nggak ya Pak Andi gitu ya. Baik terhadap bahan bakar, pemakaian dan lain sebagainya. Rasanya saat ini baik gitu ya, diterimanya dengan baik gitu. Jadi engine yang tadi kita sampaikan, produk Isuzu yang terkenal dengan handal, kemudian tangguh dan efisien. Ternyata saat ini sudah 10 tahun dipakai di Indonesia. Dan bisa Jadi bekerja tidak dengan ada. baik begitu ya? Bekerja Jadi dengan sebenarnya baik, tidak ada alasan mensupport untuk pengusaha. khawatir. Rasanya ke sana. Artinya sudah 10 tahun ini jaminan teruji begitu ya? Yes, dengan teknologi engine common rail ini gitu ya Pak. Baik, ini kalau kita mendengar cita-cita dari pemerintah, ini katanya kan dengan menerapkan Euro 4 ini juga bisa akan meningkatkan devisa negara ke depannya. Kalau Isuzu menilai seperti apa? Devisa negara, ya rasanya memang kita jadi gini, Aneka. Jadi Euro 4 ini tadi kita sampaikan sebenarnya sudah di negara lain itu sudah banyak. Jadi yang di bawah Euro 4 ini hanya beberapa saja. Perlu kita sampaikan tadi bahwa salah satu peluangnya kalau bagi kami secara Prabigan adalah di dalam satu manufacturer nanti kita ini bisa memproduksi suatu kendaraan yang sebenarnya bisa well accepted di worldwide. Jadi sebagai informasi kayak tadi kita sampaikan, Traga kita itu sudah Euro 4. Jadi diproduksi di pabrik kita yang saat ini ada di Kerawang. Tahun lalu sekitar 3.000, di mana berkembang terus gitu akan ke Sentral Amerika gitu, ke negara-negara lain, which is bisa jadi akan dalam waktu dekat double gitu ya, 6.000 dan seterusnya gitu. Artinya di situ ada peluang gitu. Jadi bagi kami bahwa dengan penerapan Euro 4 itu kita juga bisa memproduksi secara kualitas dan lain sebagainya satu produk yang memang sudah mengglobal. Baik, artinya Sentral Amerika ini tetap akan menjadi fokus begitu ya Pak? Yes, jadi kami akan terus mengembangkan. Sebenarnya tidak hanya ke Sentral Amerika, nanti akan ke Afrika gitu. Kan sekarang ini tadi kita sebut di Filipina, Fiji gitu ya. Nanti akan terus berkembang gitu. Baik, kalau di tahun 2021 ini hingga akhir tahun nanti, negara mana sih yang menjadi target marketnya Isuzu? Saat ini yang terdekat itu setelah Filipina itu ke Laos, Myanmar. Jadi masih ASEAN, baru nanti ke Sentral Amerika, kemudian ke Afrika, Papua Nugini. Jadi itu yang tadi kita sampaikan, sudah akan worldwide. Kenapa Laos, Myanmar dulu baru Papua Nugini? Kan kalau kita lihat ini kan sebenarnya lebih dekat Papua Nugini sebelahan. Ya rasanya ini jadi satu diskusi kita dengan prinsipal kita gitu Pak. Jadi sebenarnya bukan masalah jarak gitu ya. Jadi kita discuss dengan prinsipal kita. Satu stepnya yang awal ya memang Laos Myanmar lebih dahulu. Baik, artinya lebih menarik begitu ya bagi Isuzu. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Andi atas waktunya telah bersama kami. Semoga semua yang dicita-citakan Isuzu bisa tercapai di tahun ini. Baik, terima kasih Anneke.